A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buku Sirah Nabawiyah halaman 77. Tahapan kedua, dakwah secara terang-terangan. Pertama kali menampakkan dakwah. Wahyu pertama yang turun dalam masalah ini adalah firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Permulaan surat Asy-Syu'ara yang memuat ayat ini menyebutkan kisah Musa alaihissalam dari permulaan nubuwah hingga hijrah beliau bersama Bani Israel, hingga mereka selamat dari Fir'aun dan kaumnya yang berkesudahan tenggelamnya Fir'aun dan para pengikutnya. Kisah ini memuat tahapan-tahapan yang dilalui Musa selama menyeru Fir'aun dan kaumnya kepada Allah. Rincian tahapan-tahapan dakwah Musa ini perlu disampaikan saat Rasulullah SAW menyeru kaumnya kepada Allah agar beliau dan sahabatnya memperoleh sedikit gambaran yang bakal dihadapi, yaitu berupa pendustaan dan tekanan selagi mereka sudah menampakkan dakwah. Dengan begitu, mereka bisa menyadari urusan sejak permulaan dakwah. Di sisi lain, surat ini juga memuat kesudahan yang dialami orang-orang yang mendustakan para rasul, dari kaum Nuh, Ad, Samud, Ibrahim, Lut, dan Ashabul Aikah dengan menitik beratkan penyebutan kisah tentang Fir'aun dan kaumnya, agar orang-orang yang mendustakan mengetahui hukuman yang bakal diturunkan Allah jika mereka tetap mendustakan, dan agar orang-orang yang beriman juga mengetahui kesudahan yang baik bagi mereka yang tidak akan didapatkan orang-orang yang mendustakan nubuwah. Menyeru kerabat-kerabat dekat. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW setelah turun ayat di atas ialah mengundang Bani Hashim. Mereka memenuhi undangan ini, yaitu beberapa orang dari Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf yang jumlahnya ada 45 orang. Sebelum beliau berbicara, Abu Lahab sudah mendahului angkat bicara. Mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu sendiri dan anak-anaknya. Maka bicaralah jika ingin berbicara dan tidak perlu bersikap kekanak-kanakan. Ketahuilah bahwa tidak ada orang Arab yang berani mengernyitkan dahi terhadap kaummu. Dengan begitu, aku berhak menghukummu. Biarkanlah urusan bani bapakmu. Jika engkau tetap bertahan pada urusan ini, maka itu lebih mudah bagi mereka daripada seluruh kabilah Quraisy menerkamu, dan semua bangsa Arab ikut campur tangan. Engkau tidak pernah melihat seorang pun dari bani bapaknya yang pernah berbuat macam-macam seperti engkau perbuat saat ini. Rasulullah hanya diam dan sama sekali tidak berbicara dalam pertemuan itu. Kemudian beliau mengundang mereka untuk kedua kalinya, dan dalam pertemuan itu beliau bersabda, "Segala puji bagi Allah dan aku memujinya, memohon pertolongan, percaya dan tawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya." Kemudian beliau melanjutkan lagi, "Sesungguhnya seorang pemandu itu tidak akan mendustakan keluarganya. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, kalian benar-benar akan mati layaknya sedang tidur nyenyak dan akan dibangkitkan lagi layaknya bangun tidur. Kalian benar-benar akan dihisab terhadap apapun yang kalian perbuat, lalu di sana ada surga yang abadi dan neraka yang abadi pula." Abu Thalib berkata, "Kami tidak suka menolongmu, menjadi penasihatmu dan membenarkan perkataanmu. Orang-orang yang menjadi bani bapamu ini sudah bersepakat. Aku hanyalah segelintir orang di antara mereka. Namun akulah orang yang pertama kali mendukung apa yang engkau sukai, maka lanjutkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku senantiasa akan menjaga dan melindungimu, namun aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan agama Bani Abdul Muthalib." Abu Lahab berkata, "Demi Allah, ini adalah kabar buruk. Ambillah tindakan terhadap dirinya sebelum orang lain yang melakukannya." Abu Thalib menimpali, "Demi Allah, kami tetap akan melindungi selagi kami masih hidup." Di atas Bukit Sofa. Setelah Nabi SAW merasa yakin terhadap janji Abu Thalib untuk melindungi dalam menyampaikan wahyu dari Allah, maka suatu hari beliau berdiri di atas sofa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua suku Quraisy berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat.
Al-Bukhari telah meriwayatkan sebagian dari kisah ini dari Ibnu Abbas. Dia berkata, tatkala turun ayat, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat, maka Nabi SAW naik ke sofa lalu berseru, wahai Bani Fihir, wahai Bani Adi, yang ditunjukkan kepada semua suku Quraisy hingga mereka berkumpul semua. Jika ada seseorang berhalangan hadir, maka dia mengirim utusan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Abu Lahab beserta para pemuka Quraisy juga ikut datang. Beliau melanjutkan, apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa di lembah ini ada pasukan kuda yang mengepung kalian? Apakah kalian percaya kepadaku? Benar, jawab mereka. Kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran. Beliau bersabda, sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Abu Lahab berkata, celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Lalu turun ayat, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Muslim meriwayatkan sebagian lain dari kisah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, tatkala turun ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat, beliau menyeru secara umum maupun khusus lalu bersabda, wahai semua orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak bisa berbuat apapun terhadap diri kalian di hadapan Allah, kecuali jika kalian mempunyai kerabat dekat, sehingga aku bisa membasahi menurut kebasahannya. Keseruan yang melingking tinggi inilah yang menjadi tujuan penyampaian dakwah. Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada orang-orang yang dekat dengan beliau bahwa pembenaran terhadap risalah beliau merupakan inti hubungan antara diri beliau dan mereka. Fanatisme kekerabatan yang selama itu dipegang erat bangsa Arab menjadi mencair dalam kehangatan peringatan yang datang dari sisi Allah ini. Menyampaikan kebenaran secara terang-terangan dan menentang tindakan orang-orang musyrik. Seruan beliau terus bergema di seantero Mekah hingga kemudian turun ayat fasda' bima tu'maru a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Hijr ayat 94. Maka Rasulullah SAW langsung bangkit menyerang berbagai khufarat dan kebohongan syirik, menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai. Ketidakberdayaan berhala-berhala itu beliau gambarkan dengan beberapa contoh perumpamaan, disertai penjelasan-penjelasan bahwa siapa yang menyembah berhala dan menjadikannya sebagai wasilah antara dirinya dan Allah berada dalam kesesatan yang nyata. Mekah diberpijar dengan api kemarahan, bergolak dengan keanehan dan pengingkaran tatkala mereka mendengar suara yang memperlihatkan kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Suara itu seakan-akan petir yang membelah awan, berkilau, menggelegar dan mengguncang udara yang tadinya tenang. Orang-orang Quraisy bangkit untuk menghadang revolusi yang datang secara tak terduga ini dan yang dikhawatirkan akan merusak tradisi warisan mereka. Mereka bangkit karena menyadari bahwa makna iman yang beliau serukan adalah penafian terhadap uluhiyah selain Allah, bahwa makna iman kepada risalah dan hari akhirat adalah ketundukan dan kepasrahan secara total, sehingga mereka tidak lagi mempunyai pilihan terhadap diri dan harta benda mereka, terlebih lagi terhadap orang lain. Dengan kata lain, iman itu akan melumatkan kepemimpinan dan keunggulan mereka di atas semua bangsa Arab yang sebelum itu juga menggunakan label agama. Dengan kata lain, mereka harus menetapkan keridhaan sesuai dengan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, harus menghentikan berbagai bentuk kezaliman yang sebelum itu biasa mereka lakukan untuk menindas rakyat awam. Begitu pula berbagai macam keburukan yang selalu mereka lakukan pagi maupun sore. Mereka menangkap makna seperti itu karena jiwa mereka tidak bisa menerima kedudukan yang hina yang tidak mencerminkan kehormatan dan kebaikan. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. Al-Qiyamah ayat 5. Mereka menyadari semua itu, tapi apa yang bisa mereka perbuat menghadapi orang yang jujur dan dapat dipercaya ini, menghadapi gambaran tertinggi dari nilai kemanusiaan dan akhlak yang mulia? Sepanjang sejarah nenek moyang dan perjalanan berbagai kaum, mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu. Apa yang hendak mereka lakukan
mereka benar-benar bingung dan memegang layak untuk bingung. Dan memang layak untuk bingung. Quraisy mengirim utusan kepada Abu Thalib. Setelah menguras pikiran, tidak ada jalan keluar lain bagi mereka kecuali mendatangi paman beliau, Abu Thalib. Mereka meminta kepadanya agar menghentikan segala apapun yang dilakukan anak saudaranya. Untuk menguatkan permintaan ini, mereka menggunakan selubung nenek moyang dan hakikat, dan dengan berkata, adanya ajakan untuk meninggalkan sesembahan mereka dan pernyataan bahwa sesembahan itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak mampu berbuat apa-apa merupakan pembodohan dan penyesatan terhadap nenek moyang mereka yang sejak dahulu mereka sudah berada pada agama ini. Mereka merasa mendapatkan jalan ini, oleh karena itu mereka langsung melaksanakannya. Ibnu Ishaq menuturkan, beberapa pemuka Quraisy pergi ke tempat Abu Thalib lalu berkata, wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci maki sesembahan kami, mencela agama kami, membodohkan harapan-harapan kami, dan menyesatkan nenek moyang kami. Engkau boleh mencegahnya agar tidak mengganggu kami, atau biarkan antara dia dan kami. Toh engkau juga seperti kami, marilah menentangnya sehingga kita bisa mencegahnya. Dengan perkataan yang halus dan penolakan yang lembut, Abu Thalib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa, sehingga Rasulullah SAW bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyeru kepadanya. Membuat kesepakatan bersama melarang orang-orang yang menunaikan haji untuk mendengar dakwah. Selama masa-masa itu, orang-orang Quraisy juga disibukkan urusan lain, yaitu semakin dekatnya jarak antara dakwah secara terang-terangan dengan musim haji. Mereka menyadari bahwa berbagai utusan dari seluruh jazirah Arab akan mendatangi mereka. Oleh karena itu, mereka berpendapat untuk mengeluarkan satu pernyataan resmi yang disampaikan kepada bangsa Arab tentang status Muhammad, agar dakwah beliau tidak meninggalkan pengaruh di dalam jiwa mereka. Mereka pun berkumpul di tempat Al-Walid bin Al-Mughirah dan memperbincangkan masalah ini. Al-Walid berkata, ambil satu kesimpulan tentang masalah ini dan jangan sampai kalian saling berbeda pendapat, sehingga sebagian di antara kalian mendustakan sebagian yang lain. Sebagian menyanggah sebagian yang lain. Pendapatmu sendiri bagaimana? Tanya mereka. Sampaikan dulu pendapat kalian, biar aku mendengarnya, kata Al-Walid. Kita katakan saja bahwa dia adalah seorang dukun. Tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang dukun, jawab Al-Walid. Toh kita pernah melihat para dukun, dan dia sama sekali tidak menggunakan sajak dan mantra seperti dukun. Kita katakan saja dia orang sinting, kata mereka. Dia bukanlah orang sinting, kata Al-Walid. Toh kita sudah melihat orang-orang sinting dan mengetahuinya. Dia tidak menangis terseduh-seduh, tidak bertindak sekenanya, dan tidak berbisik-bisik layaknya orang sinting. Kita lakukan saja, dia seorang penyair, kata mereka. Dia bukan penyair, kata Al-Walid. Kita sudah mengetahui seluruh bentuk syair dan drajaz, hajaz, qarid, maqbud, maupun mabsut. Apa yang disampaikannya itu bukanlah termasuk syair. Kita katakan saja dia seorang penyihir, kata mereka. Dia bukanlah seorang penyihir, kata Al-Walid. Kita sudah melihat para penyihir dan mengetahui sihir mereka. Dia tidak berkomat kamit dan tidak membuat buhul tali layaknya penyihir. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Mereka bertanya. Al-Walid menjawab, demi Allah, perkataannya benar-benar manis, pangkalnya benar-benar cerdik, dan cabangnya benar-benar matang. Tidaklah kalian mengucapkan sedikit saja dari perkataan tersebut, melainkan dia mengetahui bahwa itu bukanlah hal yang batil. Namun sebutan yang paling mirip untuk dia, hendaklah kalian mengatakan sebagai penyihir. Dia datang membawa suatu perkataan menyerupai sihir yang bisa memisahkan antara seorang dengan bapaknya, seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan istrinya, seseorang dengan kerabat dekatnya, sehingga kalian terpecah belah karenanya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa tatkala Al-Walid menolak sebutan yang mereka tawarkan, maka mereka berkata, kalau begitu sampaikan pendapatmu yang tidak bisa dibantah lagi. Beri aku waktu, barang sejenak untuk memikirkan hal ini, kata Al-Walid, yang kemudian dia berpikir dan terus berpikir hingga akhirnya dia menyampaikan pendapatnya seperti yang disebutkan di atas. Tentang apa yang dilakukan Al-Walid ini, Allah telah menurunkan 16 ayat di dalam surat Al-Mudaththir dari ayat 11 hingga 26. Di antaranya disebutkan tentang bagaimana dia memeras pikirannya. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan, kemudian celakalah dia.
Bagaimanakah dia menetapkan, kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Al-Mudatsir 18-25. Setelah semua orang yang hadir dalam pertemuan menyepakati ketetapan itu, maka mereka memutuskan untuk melaksanakannya. Untuk itu mereka duduk di pinggir-pinggir jalan yang dilalui manusia tatkala datang, sehingga tak seorang pun yang lewat melainkan mendapat peringatan tentang diri Muhammad, dan mereka juga menyebutkan keadaannya. Yang memelopori pelaksanaan ini adalah Abu Lahab. Ketika musim haji benar-benar sudah tiba, Rasulullah SAW mendatangi manusia di tempat tinggal mereka, di pasar Ukaz, Majannah, dan Zil Majaz, menyeru mereka kepada Allah. Sementara itu Abu Lahab menguntit di belakang beliau sambil berkata, "Janganlah kalian mematuhinya, karena dia orang yang keluar dari agama dan seorang pendusta." Akibatnya pada musim itu orang-orang Arab pulang ke tempat masing-masing dengan membawa urusan Rasulullah SAW. Nama beliau tersebar di seluruh penjuru Arab. Beberapa cara menghadang dakwah. Tatkala orang-orang Quraisy tahu bahwa Muhammad SAW sama sekali tidak menghentikan dakwahnya, maka mereka memeras pikirannya sekali lagi. Untuk itu mereka memilih beberapa cara untuk membenamkan dakwah ini yang bisa disimpulkan dalam beberapa hal berikut ini. 1. Ejekan, penghinaan, olok-olok, dan penertawaan. Hal ini mereka maksudkan untuk melecehkan orang-orang muslim dan menggembosi kekuatan mental mereka. Untuk itu, mereka melemparkan berbagai tuduhan yang lucu dan ejekan yang sekenanya terhadap Nabi SAW. Mereka menyebut beliau orang yang sinting atau gila. Firman Allah, mereka berkata, "Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila." Al-Hijr ayat 6. Mereka menyebut beliau sebagai tukang sihir dan pendusta. Firman Allah, dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdosa. Shad ayat 4. Mereka menjelek-jelekan dan menghadapi beliau dengan pandangan penuh amarah serta perasaan yang meluap-luap penuh emosi. Firman Allah, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang gila. Surat Al-Qalam 51. Jika ada rekan-rekan Rasulullah SAW yang duduk di sekitar beliau, maka mereka mengolok-olok dan berkata, inilah rekan-rekannya, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka? Surat Al-An'am ayat 53. Padahal Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Surat Al-An'am ayat 53. Keadaan mereka seperti yang difirmankan Allah kepada kita. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-gedipkan matanya. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Al-Mutaffifin 29-33. Kedua, menjelek-jelekan ajaran beliau, membangkitkan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau. Mereka tidak henti melakukannya dan tidak memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menelaah dakwah beliau. Mereka berkata tentang Al-Quran, dongeng-dongengan orang-orang dahulu, dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Al-Furqan ayat 5. Mereka juga berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain, maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Al-Furqan ayat 4. Mereka berkata tentang diri Rasulullah SAW, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Al-Furqan ayat 7. Di dalam Al-Quran terdapat banyak contoh penentangan mereka terhadap beliau. Yang ketiga,
melawan Al-Quran dengan dongeng orang-orang dahulu dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka menyebutkan bahwa suatu kali An-Nadr bin Al-Haris berkata kepada orang-orang Quraisy, "Wahai semua orang Quraisy, demi Allah telah datang satu urusan yang kalian belum juga bisa mencari alasan untuk menghadapinya. Muhammad adalah seorang pemuda belia di tengah kalian, yang paling kalian ridhoi, paling jujur perkataannya, dan paling besar amanatnya. Sehingga tatkala kalian melihat uban di kedua pelipisnya, dan dia membawa apa yang telah dia bawa kepada kalian, tiba-tiba kalian mengatakan dia adalah laki-laki penyihir. Tidak, demi Allah, dia bukanlah laki-laki penyihir. Kita sudah mengetahui para penyihir, hembusan, dan buhul talinya. Kalian mengatakan dia adalah dukun. Tidak, demi Allah, dia bukanlah dukun. Kita sudah pernah melihat dukun-dukun dan qomat kami yang membacakan mantra. Kalian mengatakan dia adalah penyihir. Tidak, demi Allah, dia bukan penyair. Kita sudah mengetahui syair dan mendengar semua jenis-jenisnya, baik hazaj maupun rajas. Kalian berkata dia adalah orang sinting. Tidak, demi Allah, dia bukan orang sinting. Kita sudah mengetahui orang-orang yang sinting, sementara dia tidak menangis terseduh-seduh, tidak bertindak sekenanya, dan tidak berbisik-bisik layaknya orang sinting. Wahai semua orang Quraisy, lihatlah lagi kedudukan kalian. Demi Allah, kini ada urusan besar yang datang kepada kalian. Kemudian An-Nadr pergi ke Hira. Di sana dia mempelajari kisah para raja Persia, perkataan Rustum dan Asfandiar. Jika Rasulullah SAW mengadakan suatu pertemuan untuk mengingatkan kepada Allah dan menyampaikan peringatan tentang siksanya, maka An-Nadr menguntit di belakang beliau, lalu berkata, "Demi Allah, penuturan Muhammad tidak sebagus apa yang kututurkan." Lalu dia berkisah tentang raja-raja Persia, Rustum dan Asfandiar. Setelah itu dia berkata, "Dengan modal apa penuturan Muhammad bisa lebih baik daripada penuturanku?" Ada riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa An-Nadr membeli beberapa penyanyi perempuan dari kalangan hamba sahaya. Selagi ada seseorang laki-laki yang menyatakan tidak ingin mendengar apa yang disampaikan Nabi SAW, maka dia menghadiahkan seorang penyanyi itu kepadanya, yang setiap melayaninya menyiapkan makanan, minuman, dan menyanyi untuknya, dan dengan tujuan agar dia tidak condong kepada Islam. Tentang hal ini turun ayat Al-Quran, dan di antara manusia ada orang yang membeli perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuannya. Luqman ayat 6. Yang keempat, menyodorkan beberapa bentuk penawaran, sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah di tengah jalan. Orang-orang musyrik siap meninggalkan sebagian dari apa yang ada pada diri mereka, dan dengan begitu pula Nabi SAW. Allah berfirman, "Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu." Al-Qalam ayat 9. Ada riwayat Ibnu Jarir dan At-Tabarani yang menyebutkan bahwa orang-orang musyrik menawarkan kepada Rasulullah SAW agar beliau menyembah sesembahan mereka selama setahun, dan mereka menyembah Rabb beliau selama setahun kemudian. Riwayat lain menutur Abad bin Humaid menyebutkan bahwa mereka berkata, "Andaikan engkau mau menerima sesembahan kami, kami pun mau menyembah sesembahanmu." Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya, dia berkata, selagi Rasulullah SAW sedang tawaf di Ka'bah, beliau berpapasan dengan Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzzah dan Al-Walid bin Al-Mughirah bin Khalaf dan Al-As bin Wa'il As-Sahmi, yang mereka ini adalah para tetua kaumnya. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, kesinilah. Kami mau menyembah apa yang engkau sembah, dan engkau juga harus menyembah apa yang kami sembah, sehingga kita bisa saling bersekutu dalam masalah ini. Jika apa yang engkau sembah ternyata lebih baik dari apa yang kami sembah, maka kami boleh melepas apa yang seharusnya menjadi bagian kami. Dan jika apa yang kami sembah ternyata lebih baik dari apa yang engkau sembah, maka engkau harus melepas bagianmu." Lalu Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Allah telah menetapkan penawaran mereka yang menggelikan itu dengan rincian yang pasti seperti ini. Boleh jadi ada perbedaan riwayat mengenai masalah ini, karena memang mereka menyodorkan penawaran tidak hanya sekali saja. Berbagai macam tekanan. Orang-orang musyrik menerapkan cara-cara yang disebutkan di atas sedikit demi sedikit untuk menghentikan dakwah setelah disebarkan secara terang-terangan sejak permulaan tahun keempat dari nubuah. Mereka bertahan dengan cara-cara tersebut selama beberapa bulan setelah itu, tidak berani beralih ke cara penekanan dan penyiksaan.
Tetapi tatkala mereka tahu bahwa cara ini sama sekali tidak efektif dalam menghentikan dakwah Islam, maka mereka berkumpul lagi dan bahkan membentuk sebuah panitia khusus yang beranggotakan 25 orang yang terdiri dari pemuka Quraisy, dipimpin Abu Lahab, paman Rasulullah SAW. Setelah bermusyawarah dan beradu argumentasi, panitia membuat keputusan bulat untuk menghadapi Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat beliau. Mereka tidak akan mengendorkan usaha dalam memerangi Islam, mengganggu beliau, menyiksa orang-orang yang masuk Islam dan menghadangnya dengan berbagai siasat dan cara. Mereka mengambil keputusan ini dan sangat antusias melaksanakannya. Tidak terlalu sulit untuk menghadapi orang-orang muslim yang lemah. Tetapi dalam menghadapi Rasulullah, beliau adalah orang yang cerdik, pemberani, tegar, dan memiliki kepribadian yang kuat. Jiwa musuh pun bisa tunduk di hadapan beliau, terlebih lagi rekan-rekan beliau. Siapapun yang berhadapan dengan beliau pasti akan memuliakan dan hormat. Tidak ada seorang pun yang berani mengejek dan mengolok-olok beliau kecuali orang yang hina atau bodoh. Terlebih lagi, beliau mendapat perlindungan Abu Thalib. Sementara Abu Thalib adalah orang yang terhormat, tak seorang pun berani melanggar perlindungan yang diberikannya. Keadaan seperti ini benar-benar menggelisahkan hati orang-orang Quraisy, membuat mereka bingung harus berbuat apa. Mereka tetap menahan kegeraman sekian lama dalam menghadapi dakwah yang bisa memusnahkan kepemimpinan mereka dalam agama jahiliyah dan keduniaan. Oleh karena itu, mereka mulai melancarkan serangan terhadap Nabi SAW yang dikomandani Abu Lahab. Sikap Abu Lahab ini sudah ditunjukkan terhadap beliau sejak hari pertama sebelum orang-orang Quraisy yang lain bertindak. Di bagian terdahulu sudah kami singgung tentang sikapnya terhadap Nabi SAW di pertemuan Bani Hashim dan apa yang dilakukannya di Bukit Sofa. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tatkala di Sofa itu, Abu Lahab memungut sebuah batu dan menimpukannya kepada beliau. Sebelum itu, Abu Lahab sudah menikahkan kedua anaknya, Utbah dan Utaibah, dengan kedua putri beliau, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, tepatnya sebelum beliau diutus sebagai Rasul. Tetapi setelah itu, dia menyuruh kedua anaknya untuk menceraikan istrinya masing-masing dengan disertai ancaman keras. Tidak ada pilihan bagi kedua anak Abu Lahab kecuali menceraikan istrinya. Setelah Abdullah, putra Rasulullah SAW yang kedua meninggal dunia, Abu Lahab merasa senang sekali. Seketika itu dia menemui rekan-rekannya dan mengatakan kepada mereka bahwa Muhammad sudah terputus dari rahmat Allah. Sebagaimana yang sudah disampaikan terdahulu bahwa Abu Lahab menguntit di belakang Rasulullah SAW pada musim haji untuk mendustakan beliau. Tariq bin Abdullah al-Muharibi meriwayatkan bahwa tidak hanya pendustaan saja yang dilakukan Abu Lahab, tetapi dia melempari beliau dengan batu hingga sempat membuat kedua tumit beliau berdarah. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah, saudari Abu Sufyan, tidak kalah gesengitnya dalam memerangi beliau daripada suaminya. Dia pernah memasang duri di jalan yang dilalui Nabi SAW dan di depan pintu beliau pada suatu malam. Dia adalah wanita yang sok berkuasa, panjang lidah, banyak bualan, dan tipu muslihat. Suka mengobarkan api fitnah dan menyalakan bara peperangan untuk melawan Nabi SAW. Oleh karena itu, Al-Quran mensifatinya sebagai pembawa kayu bakar. Tatkala dia mendengar adanya ayat-ayat Al-Quran yang turun tentang dirinya dan suaminya, maka dia langsung mencari Rasulullah SAW, yang saat itu beliau sedang duduk di masjid di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dia membawa segenggam batu. Selagi dia sudah berada di depan keduanya, Allah menutupi pandangannya dari Rasulullah sehingga tidak bisa melihat kecuali Abu Bakar saja. Maka dia bertanya, "Wahai Abu Bakar, mana temanmu? Kudengar dia menyindirku. Demi Allah, andai kata aku melihatnya, tentu kutimpukan batu ini ke mulutnya. Demi Allah, aku adalah seorang penyair wanita." Kemudian dia berkata melantunkan syair, "Kami mungkir sekalipun dia mencaci. Terhadap urusannya kami tiada sudi. Terhadap agamanya kami membenci." Setelah itu istri Abu Lahab membalikan badan pulang, sedangkan Abu Bakar bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, tidaklah engkau melihatnya dan dia melihat engkau?" Beliau menjawab, "Dia tidak melihatku karena Allah telah menutupi pandangannya sehingga tidak bisa memandangku." Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan kisah ini yang di dalamnya disebutkan bahwa tatkala istri Abu Lahab berada di hadapan Abu Bakar, dia berkata, "Wahai Abu Bakar, rekanmu menyindirku." "Tidak,
Demi penguasa bangunan Ka'bah ini, beliau tidak berkata dengan syair dan tidak pula berucap dengannya. Kata Abu Bakar, dasar engkau orang yang suka membenarkan, kata istri Abu Lahab. Abu Lahab melakukan semua itu padahal dia adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tetangga beliau, bahkan rumahnya berdempetan dengan rumah beliau. Begitu pula yang dilakukan tetangga-tetangga beliau yang lain yang selalu mengganggu selagi beliau sedang berada di rumah. Menurut Ibnu Ishaq, orang-orang yang biasa menyakiti Rasulullah SAW selagi di dalam rumah adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abul As bin Umayyah, Uqbah bin Abu Mu'id, Adi bin Hamra As-Saqafi, Ibnul Asda Al-Huzali, yang semuanya merupakan tetangga beliau. Tak seorang pun di antara mereka yang masuk Islam selain Al-Hakam bin Abul As. Di antara mereka ada yang melemparkan isi perut seekor domba selagi beliau sedang sholat. Di antara mereka ada pula yang meletakkannya di dalam periuk beliau, sehingga beliau perlu memasang bebatuan untuk memberi tanda pembatas agar tidak mereka langgar selagi sedang sholat. Jika beliau dilempari kotoran-kotoran itu, maka beliau keluar rumah sambil memegangi sepotong dahan, lalu beliau berdiri di ambang pintu sambil membersihkannya, seraya bersabda, "Wahai Bani Abdi Manaf, tetangga macam apakah ini?" Kemudian beliau membuang kotoran-kotoran itu ke jalan. Terlebih lagi, kebengisan Uqbah bin Abu Mu'id, Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa suatu kali Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat di dekat Ka'bah, sedangkan Abu Jahal dan rekan-rekannya sedang duduk-duduk. Sebagian di antara mereka ada yang berkata kepada sebagian yang lain, "Siapakah di antara kalian yang berani mengambil kotoran onta yang disembelih Bani Fulan dan meletakkannya di punggung Muhammad selagi sedang sholat?" Maka manusia yang paling celaka, Uqbah bin Abu Mu'id, melaksanakannya. Dia menunggu dan memandang. Tatkala beliau sedang sujud kepada Allah, maka dia meletakkan kotoran itu di antara pundak beliau. Aku hanya bisa mengawasi dan tidak mampu berbuat apa-apa. Andaikan saja aku bisa mencegahnya. Mereka tertawa terbahak-bahak sehingga badan mereka terguncang-guncang mengenai teman di sampingnya. Saat itu Rasulullah SAW yang sedang sujud tetap dalam keadaan sujud dan tidak mengangkat kepala, hingga Fatimah datang menghampiri beliau lalu membuang kotoran itu dari punggung beliau. Baru setelah itu beliau mengangkat kepala. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, hukumlah orang Quraisy ini." Beliau mengucapkan 3 kali sehingga membuat hati mereka tersentak karena beliau mendoakan kecelakaan bagi mereka. Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, sementara mereka tahu bahwa doa di tempat beliau itu pasti mustajab. Kemudian beliau menyebut nama-nama mereka. "Ya Allah, hukumlah Abu Jahal, hukumlah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'id. Demi yang diriku di tangannya, aku telah melihat sendiri orang-orang yang disebutkan Rasulullah SAW ini menjadi korban di dalam sumur saat perang Badar. Setiap kali Umayyah bin Khalaf melihat Rasulullah SAW, maka dia mengumpat dan mencela beliau. Tentang dirinya turun surat Al-Humazah. Menurut Ibnu Hisham, Humazah artinya orang yang mencela orang lain secara belak-belakan dengan melototkan mata dan mencemooh. Sedangkan Lumazah artinya mencela orang lain secara sembunyi-sembunyi atau mengganggunya. Saudara Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, tak jauh berbeda dengan Uqbah bin Abu Mu'id. Suatu kali Uqbah mengintip di dekat Nabi SAW dan mendengarkan bacaan Al-Quran dari beliau. Tatkala tindakannya ini didengar dan diketahui Ubay, maka Ubay langsung menyindir dan mengejaknya. Lalu dia meminta agar Uqbah meludahi wajah beliau. Ternyata Uqbah benar-benar melakukan anjuran itu. Ubay bin Khalaf sendiri meremukan tulang belulang hingga hancur, lalu menaburkannya menurut arah mata angin yang berhembus ke arah beliau. Al-Akhnas bin Syarik As-Saqafi termasuk orang yang menyakiti Rasulullah SAW. Al-Quran memberinya 9 sifat yang menunjukkan keadaan dirinya, yaitu dalam firman Allah, "Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah, lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya." Al-Qalam 10-13. Kadang-kadang Abu Jahal mendekati Nabi SAW untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian beranjak pergi. Namun tiada juga dia beriman dan tunduk, tiada mau mengambil pelajaran dan tidak takut.
Dia mengganggu beliau dengan kata-kata, menghalangi orang dari jalan Allah, kemudian beranjak pergi sambil menyombongkan tindakannya sendiri dan bangga karena telah berbuat jihad. Seakan-akan dia telah berbuat sesuatu yang layak untuk diingat. Turun ayat tentang dirinya, dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat, tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Al-Qiyamah 31-35. Abu Jahal selalu menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak pertama kali dia melihat beliau sholat di Masjidil Haram. Suatu kali dia melihat beliau sholat di dekat makom Ibrahim, maka dia berkata, "Wahai Muhammad, bukankah aku sudah melarangmu melakukan hal itu?" Beliau mengancam Abu Jahal, memberikan peringatan dan menghardiknya. "Wahai Muhammad, dengan apa engkau mengancamku? Demi Allah, aku lebih banyak memiliki golongan di tempat ini." Lalu Allah menurunkan ayat, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Al-A'laq ayat 17. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kerah baju Abu Jahal dan mengguncang-guncang seraya bersabda, membacakan ayat, kemudian celakalah bagimu dan kecelakaan bagimu. Rasulullah itu berkata, "Apakah engkau mengancamku, wahai Muhammad? Demi Allah, engkau tidak akan sanggup berbuat sesuatu. Begitu pula Tuhanmu. Akulah orang yang paling mulia yang berjalan di antara dua bukit." Setelah mendapat ancaman itu, ketololan dan keberingasan Abu Jahal sama sekali tidak menyusut, bahkan semakin menjadi-jadi. Muslim mentakhrij dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Abu Jahal bertanya, "Apakah Muhammad berani menutup mukanya di depan kalian?" "Benar." Ada seseorang menjawab, "Demi Lata dan Uzza, andai kata aku melihatnya, tentu kuinjak tengkukku dan kulumuri mukanya dengan debu," kata Abu Jahal. Lalu dia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat. Dia bermaksud akan menginjak tengkuk beliau, namun tatkala tiba-tiba beberapa orang muncul, dia justru mundur ke belakang beberapa langkah dan meremas-remas tangannya. "Ada apa dengan dirimu, wahai Abul Hakam?" mereka bertanya. "Antara dia dan diriku seperti ada parit dan dari api, dan mereka itu merupakan sayapnya," jawabnya. Lalu beliau bersabda, "Andai kata dia mendekatiku, tentu para malaikat akan menyambarnya sepotong demi sepotong." Gangguan dan siksaan-siksaan seperti ini tidak begitu berarti bagi diri Rasulullah SAW karena beliau memiliki kepribadian yang tidak ada duanya, berwibawa, dihormati setiap orang, umum maupun khusus. Di samping itu, beliau masih mendapat perlindungan dari Abu Thalib, orang yang paling disegani dan dihormati di Mekah. Tetapi bagi orang-orang Muslim, terlebih lagi mereka yang lemah, maka semua itu terasa amat berat dan pahit. Pada saat yang sama, setiap kabilah pasti menyiksa siapapun yang condong kepada Islam dengan berbagai macam siksaan. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki kabilah, maka mereka diserahkan kepada para pemuka kaum untuk mendapatkan berbagai macam tekanan yang bila diceritakan secara detail tentu akan memiriskan hati. Selagi Abu Jahal mendengar seseorang masuk Islam, maka dia memperingatkan, menakut-nakuti, menjanjikan sejumlah uang dan kedudukan jika orang tersebut dari kalangan orang yang terpandang. Namun dia akan melancarkan pukulan dan siksaan jika orang yang masuk Islam dari kalangan orang awam dan lemah. Paman Utsman bin Affan pernah diselubungi tikar dari daun korma, lalu diasapi bawahnya. Tatkala ibu Mus'ab bin Umair tahu anaknya masuk Islam, maka dia tidak diberi makan dan diusir dari rumah. Padahal dia biasa hidup enak, sehingga kulitnya mengelupas seperti ular yang berganti kulit. Bilal yang saat itu menjadi budak Umayyah bin Khalaf pernah dikalungi tali di lehernya, lalu dia diserahkan kepada anak kecil untuk dibawa berlari-lari di sebuah bukit di Makkah, sehingga lehernya membilur karena membekas jeratan tali itu. Karena memang Umayyah mengikat tali itu kencang-kencang dan masih ditambahi lagi dengan pukulan tongkat. Setelah itu dia disuruh duduk dan di bawah terik matahari dan dibiarkan kelaparan. Penyiksaan paling keras yang dialaminya, suatu hari dia dibawa keluar selagi matahari tepat di tengah ufuk, lalu dia ditelentangkan di atas padang pasir Mekah. Umayyah meminta sebuah batu yang besar lalu diletakkan di atas dada Bilal seraya berkata, "Tidak, demi Allah, kamu tetap seperti ini hingga kamu mati atau mengingkari Muhammad serta menyembah Lata dan Uzza." Bilal hanya berucap, "Ahad, Ahad." Suatu hari Abu Bakar lewat selagi orang-orang Quraisy berbuat seperti itu kepada Bilal.
Lalu Abu Bakar membeli Bilal dengan seorang pemuda berkulit hitam. Ada yang berpendapat Abu Bakar membelinya dengan 7 uqiyah atau 5 keping perak lalu memerdekakannya. Ammar bin Yasir radhiyallahu an, budak Bani Makhzum, masuk Islam bersama ibu dan bapaknya. Orang-orang musyrik yang dipimpin Abu Jahal menyeret mereka ke tengah padang pasir yang panas membara lalu menyiksa mereka. Nabi SAW lewat selagi mereka disiksa. Beliau bersabda, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang sudah dijanjikan bagi kalian adalah surga." Yasir meninggal dunia dalam penyiksaan itu dan ibu Ammar, Sumayyah, ditikam Abu Jahal dengan menggunakan tombak hingga meninggal dunia. Dialah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam, sedangkan Ammar yang masih hidup harus menghadapi penyiksaan yang lebih menyakitkan lagi. Sebuah batu yang panas diletakkan di dadanya dan sebagian tubuhnya yang lain dibenamkan di dalam pasir yang panas membara. Kami tidak akan membiarkanmu kecuali jika engkau mau mencaci Muhammad atau engkau mau mengatakan hal-hal yang baik tentang Lata dan Uzza, kata mereka. Dengan terpaksa Ammar memenuhi permintaan mereka itu hingga dilepaskan. Setelah itu dia menemui Nabi SAW sambil menangis dan meminta ampun. Lalu turun ayat tentang dirinya. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. An-Nahl ayat 106. Abu Fakihah yang nama aslinya Aflah, budak Bani Abiddar, diikat kakinya dengan ikatan kencang lalu diseret di atas tanah. Khabbab bin Al-Arad, budak milik Ummu Ammar binti Siba Al-Khuzaiyah, juga mendapat berbagai macam penyiksaan. Mereka mencengkram rambutnya lalu menariknya dengan tarikan yang keras dan membelitkan tali di lehernya dan menelentangkannya di tanah hingga beberapa kali di atas pasir yang menyengat. Kemudian mereka meletakkan sebuah batu di atas tubuhnya hingga dia tidak mampu berdiri lagi. Zinirah, Nahdiyah dan kedua putrinya serta Ummu Ubais yang semuanya hamba sahaya juga masuk Islam. Lalu orang-orang musyrik menimpakan berbagai macam siksaan seperti dialami orang-orang yang lemah lainnya. Seorang budak wanita milik Bani Mu'ammal, salah satu suku di Bani Adi, juga mendapatkan siksaan yang keras. Umar bin Al-Khattab yang saat itu masih musyrik memukulinya berkali-kali. Ketika budak wanita itu badannya sempoyongan, maka Umar berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu hingga terus-menerus sempoyongan." Abu Bakar membeli sebuah budak yang masuk Islam itu dan memerdekakan mereka, sebagaimana dia telah memerdekakan Bilal dan Amir bin Fuhairah. Seorang orang musyrik biasa mengikat sebagian sahabat di tempat gembalaan onta dan sapi, lalu melemparkannya di atas padang pasir yang menyengat. Sebagian lain ada yang dikenakan pakaian besi, lalu menelentangkannya di atas pasir yang panas. Daftar orang-orang yang disiksa karena masuk Islam masih banyak dan panjang serta mengerikan. Siapapun yang diketahui masuk Islam pasti akan mendapat penyiksaan. Darul Arqam. Langkah bijaksana yang diambil Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai tekanan itu, beliau melarang orang-orang muslim menampakkan keislamannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Beliau tidak menemui mereka kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebab jika sampai diketahui beliau bertemu mereka, tentu orang-orang musyrik berusaha menghalangi usaha beliau untuk mensucikan jiwa orang-orang muslim dan mengajarkan Alkitab. Bahkan tidak menutup kemungkinan yang menjurus kepada bentrokan fisik antara kedua belah pihak. Hal ini benar-benar terjadi, tepatnya pada tahun keempat dari nubuah. Saat itu para sahabat beliau sedang berkumpul di tengah perkampungan dan mendirikan sholat, sekalipun mereka melakukan secara sembunyi-sembunyi. Toh masih diketahui kelompok orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir itu mencaci maki dan menyerang mereka hingga Sa'ad bin Abi Waqqas bisa menikam salah seorang kafir hingga darahnya bertumpah. Inilah korban pertama yang terjadi dalam Islam. Jika bentrokan fisik ini terjadi berulang-ulang dan berlarut-larut, tentu bisa menghancurkan orang-orang muslim sendiri, maka langkah yang paling bijaksana ialah dengan menyembunyikan keislaman mereka. Maka begitulah para sahabat secara keseluruhan menyembunyikan keislaman, ibadah, dakwah, dan pertemuannya. Tetapi Rasulullah SAW tetap menampakkan dakwahnya dan ibadah di tengah-tengah orang musyrik dan sama sekali tidak mengurangi aktivitas tersebut. Sekalipun begitu, orang-orang muslim tetap mengadakan pertemuan secara sembunyi-sembunyi demi kemaslahatan diri mereka dan kepentingan Islam. Tempat tinggal Al-Arqam bin Abil Alqam Al-Makhzumi yang berada di atas Bukit Sofa dan terpencil dari pengintaian mata-mata Quraisy menjadi markas dakwah beliau.
dan sekaligus menjadi tempat pertemuan orang-orang muslim semenjak tahun kelima dari nubuah. Hijrah ke Habasyah yang pertama. Berbagai tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy dimulai pada pertengahan atau akhir tahun keempat dari nubuah, terutama diarahkan kepada orang-orang yang lemah. Hari demi hari, bulan demi bulan, tekanan mereka semakin keras hingga pertengahan tahun kelima. Sehingga Mekah terasa sempit bagi orang-orang muslim yang lemah itu. Mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari penyiksaan yang pedih ini. Dalam kondisi yang sempit dan terjepit ini, turun surat Al-Kahfi sebagai sanggahan terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan orang-orang musyrik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat ini meliputi 3 kisah, di samping di dalamnya terkandung isyarat yang pas dari Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Kisah pertama tentang Ashabul Kahfi yang diberi petunjuk untuk hijrah dari pusat kekufuran dan permusuhan karena dikhawatirkan mendatangkan cobaan terhadap agama dengan memasrahkan diri kepada Allah. Dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabb kalian akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepada kalian dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Surat Al-Kahfi ayat 16. Kisah kedua tentang Khidir dan Musa yang memberikan suatu peringatan bahwa berbagai faktor tidak selamanya bisa berjalan dan berhasil dengan bergantung kepada real semata. Tetapi permasalahannya bisa berbalik total, tidak seperti yang tampak. Di sini terdapat isyarat yang lembut bahwa usaha memerangi orang-orang muslim bisa membalikan kenyataan secara total, dan orang-orang musyrik yang berbuat semena-mena terhadap orang-orang yang muslim yang lemah itu bisa berbalik keadaannya. Kisah ketiga tentang Zil Qarnain yang memberikan suatu pengertian bahwa bumi ini adalah milik Allah yang diwasiatkannya kepada siapapun yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, bahwa keberuntungan hanya diperoleh di jalan iman, bukan di jalan kekufuran, bahwa dari waktu ke waktu Allah senantiasa akan menurunkan orang yang siap membela dan menyelamatkan orang-orang yang lemah seperti Ya'juj dan Ma'juj pada zaman itu, bahwa yang layak mewarisi bumi adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian turun surat Az-Zumar yang mengisyaratkan hijrah dan menyatakan bahwa bumi Allah ini tidaklah sempit. Firman-Nya, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Rasulullah SAW sudah tahu bahwa As-Sahamah An-Najash, raja yang berkuasa di Habasyah, adalah raja yang adil. Tak bakal ada orang pun yang teraniaya di sisinya. Oleh karena itu beliau memerintahkan agar beberapa orang muslim hijrah ke Habasyah, melepaskan diri dari cobaan sambil membawa agamanya. Pada bulan Rajab tahun kelima dari nubuah, sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin Utsman bin Affan. Dalam rombongan ini ikut pula Sayyidah Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Beliau bersabda tentang keduanya, mereka berdua adalah penduduk Baitul Haram pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan Lut. Dengan berjalan mengendap-endap di tengah malam, mereka pergi menuju pinggir pantai agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Secara kebetulan saat itu mereka tiba di pelabuhan Syaiban. Ada 2 kapal datang yang bertolak menuju Habasyah. Setelah orang-orang Quraisy mengetahui kepergian orang-orang muslim ini, mereka segera mengejar. Tetapi tatkala mereka tiba di pinggir pantai, orang-orang muslim sudah bertolak dengan selamat. Orang-orang muslim hidup di sana dengan mendapat perlakuan yang baik. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Nabi SAW keluar dari Masjidil Haram yang saat itu para pemuka dan pembesar Quraisy sedang berkumpul di sana. Beliau berdiri di hadapan mereka, lalu seketika itu pula membacakan surat An-Najm. Orang-orang kafir itu tidak pernah mendengar kalam Allah yang seperti itu sebelumnya, sebab redaksi mereka panjang-panjang seperti biasanya, memaksa sebagian di antara mereka untuk menjelaskan kepada sebagian yang lain, seperti yang dijelaskan Allah. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengar dan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya, supaya kalian dapat mengalahkannya. Fussilat ayat 26. Tetapi tatkala dilantunkan bacaan surat ini, gendang telinga mereka diketuk kalam ilahi yang indah menawan, dan keindahannya sulit dilukiskan dengan suatu gambaran. Mereka pun diam terpesona menyimak isinya, dan semua orang berkhidmat mendengarnya, sehingga tidak ada pikiran lain yang melintas di dalam benak mereka. Tatkala beliau membacakan penutup surat ini, hati mereka serasa terbang
Akhirnya beliau membaca ayat terakhir, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Fasjudu lillahi wa'budu. An-Najm ayat 62. Mereka pun bersujud. Tak seorang pun mampu menguasai diri dan mereka semua merunduk dalam keadaan sujud. Sebenarnya sinar-sinar kebenaran telah merasuk ke dalam jiwa orang-orang sombong dan selalu mengolok-olok itu. Mereka tidak mampu menahan diri untuk sujud. Apa yang selama itu mereka pegang telah jatuh, karena mereka merasakan keagungan kalam Allah yang benar-benar telah menguasai kendali mereka. Saat itu mereka melakukan apa yang sebelumnya hendak mereka punahkan dan basmi. Maka setelah itu mereka sujud. Yang sujud itu mendapat cercaan dan makian dari segala arah, yaitu dilontarkan orang-orang musyrik yang tidak ikut sujud. Pada saat itulah mereka mendustakan Rasulullah SAW dan mengadang-adakan perkataan untuk memojokkan beliau, bahwa beliau menyebutkan nama-nama berhala mereka dengan ungkapan berisi sanjungan, bahwa beliau berkata tentang berhala-berhala itu, itulah Goronik yang luhur, yang syafaatnya benar-benar diharapkan. Mereka membuat kedustaan yang nyata ini sebagai alasan untuk menutup-nutupi sujud mereka bersama Nabi SAW. Tindakan seperti ini tidak terlalu mengherankan, sebab mereka sudah biasa membuat kedustaan dan mengarang-arang cerita bohong. Cerita tentang Gorobik dan sujudnya orang-orang musyrik ini didengar para muhajirin di Habasyah, tetapi dengan versi yang berbeda jauh dengan gambaran yang hakiki. Ceritanya bahwa orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Oleh karena itu mereka pulang ke Mekah pada bulan Syawal pada tahun yang sama. Hampir mendekati Mekah sebelum tengah hari, mereka pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian di antara mereka ada yang kembali lagi ke Habasyah, sedangkan mereka yang hendak pulang ke Mekah masuk ke sana dengan secara sembunyi-sembunyi atau dengan cara meminta perlindungan kepada salah satu seorang Quraisy. Setelah itu, siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy terhadap orang-orang Muslim semakin menjadi-jadi, terutama lewat suku masing-masing. Nabi SAW tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah. Hijrah kali ini lebih sulit daripada hijrah yang pertama, sebab orang-orang Quraisy meningkatkan kewaspadaan dan menetapkan untuk menggagalkan jalan bagi mereka untuk pergi ke Habasyah sebelum orang-orang Quraisy mengetahuinya. Kali ini yang hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 atau 19 wanita. Al-Allamah Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri menetapkan yang pertama, 18 wanita. Tipu muslihat Quraisy dalam menghadapi orang-orang muslim yang hijrah ke Habasyah. Orang-orang musyrik sangat meradang jika orang-orang muslim itu memperoleh tempat yang aman bagi diri dan agama mereka. Untuk itu mereka memilih dua orang yang cukup terpandang dan cerdik, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah sebelum keduanya masuk Islam. Mereka mengirim dua orang ini sambil membawa berbagai macam hadiah untuk dipersembahkan kepada Raja Najasyi dan para uskup di sana. Terlebih dahulu, keduanya menemui para uskup sambil menyerahkan berbagai macam hadiah. Keduanya mengajukan beberapa alasan agar mereka berkenan mengusir orang-orang muslim dari sana. Setelah para uskup menyatakan kesediaan untuk mempengaruhi Raja Najasyi, barulah keduanya menemui Raja Najasyi sambil menyerahkan berbagai macam hadiah. Mereka berdua berkata, "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh yang telah menyusup ke negeri Tuan. Mereka ini telah memecah belah agama kaumnya, juga tidak mau masuk ke agama Tuan. Mereka datang sambil membawa agama baru yang mereka ciptakan sendiri. Kami tidak mengetahuinya secara persis, begitu pula Tuan. Kami diutus para pembesar kaum mereka, dari bapak-bapak, paman, dan keluarga mereka untuk menemui Tuan, agar Tuhan berkenan mengembalikan orang-orang ini kepada mereka, sebab mereka itu lebih berhak terhadap orang-orang tersebut dan lebih tahu apa yang telah mendorong orang-orang tersebut mencela dan mencaci mereka. Benar apa yang dikatakan mereka berdua, wahai baginda raja, maka serahkanlah mereka itu kepada mereka berdua agar keduanya mengembalikan mereka ke kaum dan negerinya," kata para uskup. Tetapi Raja Najasyi merasa perlu untuk meneliti secara lebih detail masalah ini dan mendengarkan dari masing-masing pihak. Maka Raja Najasyi mengirim utusan untuk menemui orang-orang muslim dan mendatangkan mereka ke hadapannya. Setelah para muhajirin yang dari penampilannya saja sudah menampakkan kejujuran itu sudah menghadap, maka Raja Najasyi berkata, "Macam apakah agama kalian?"
yang karena agama itu kalian memecah belah kaum kalian, dan kalian juga tidak masuk agama kalian, serta tidak satupun agama-agama ini. Ja'far bin Abu Thalib yang menjadi juru bicara orang-orang muslim menjawab, wahai Tuan Raja, dulu kami adalah pemeluk agama jahiliyah. Kami menyembah berhala-berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, memutuskan tali persaudaraan, menyakiti tetangga, dan yang kuat di antara kita memakan yang lemah. Begitulah gambaran kami dahulu, hingga Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami sendiri, yang kami ketahui nasab, kejujuran, amanah, dan kesucian dirinya. Beliau menyeru kepada Allah untuk mengesahkan dan menyembahnya, serta meninggalkan penyembahan kami dan bapak-bapak kami terhadap batu atau patung. Beliau juga memerintahkan kami untuk berkata jujur, melaksanakan amanat, menjalin hubungan kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, menghormati hal-hal yang disucikan dan darah. Beliau melarang kami berbuat mesum, berkata palsu, mengambil harta anak yatim, dan menuduh wanita-wanita suci. Beliau memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya sesuatu pun dengannya. Memerintahkan kami mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa. Dia menyebutkan ajaran-ajaran Islam yang lain. Lalu kami membenarkan, beriman, dan mengikuti beliau atas apapun dari agama Allah. Lalu kami menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya sesuatu dengannya. Kami mengharamkan apapun yang diharamkan atas kami, menghalalkan apapun yang dihalalkan bagi kami. Lalu kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami, dan menimbulkan cobaan terhadap agama kami, dengan tujuan untuk mengembalikan kami kepada penyembahan terhadap patung, tanpa diperbolehkan menyembah Allah, agar kami menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dahulu. Setelah mereka menekan, berbuat semena-mena, mempersempit gerak kami, dan menghalangi diri kami dari agama kami, maka kami pun pergi ke negeri Tuhan dan memilih Tuhan daripada orang lain. Kami gembira mendapat perlindungan Tuhan, dan kami tetap berharap agar kami tidak dizolimi di sisi Tuhan. Wahai Tuan Raja, apakah engkau bisa membacakan sedikit ajaran dari Allah yang dibawa Rasulullah? Tanya Najasyi. Ya, jawab Ja'far. Kalau begitu bacakanlah kepadaku. Lalu Ja'far membacakan dengan menghafal dari surat Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, dari surat Maryam. Demi Allah, Najasyi menangis hingga membasahi jenggotnya. Begitu pula para uskupnya, hingga jenggot mereka basah oleh air mata tatkala mendengar apa yang dibacakan kepada mereka. Kemudian Najasyi berkata, sesungguhnya ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu miskat. Pergilah kalian berdua. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua, dan sama sekali tidak. Maka keduanya beranjak pergi dari hadapan Najasyi. Amr bin Al-As berkata kepada Abdullah bin Rabi'ah, demi Allah, besok aku benar-benar akan mendatangi mereka dengan sesuatu seperti yang bisa memusnahkan tanaman mereka. Jangan kau lakukan itu, karena mereka masih mempunyai kerabat, sekalipun mereka telah menentang kita, kata Abdullah. Tapi Amr bin Al-As tetap bersikukuh dengan kehendaknya. Besoknya, Amr bin Al-As berkata kepada Raja Najasyi, wahai Tuan Raja, sesungguhnya mereka menyampaikan perkataan yang tidak bisa dianggap enteng tentang Isa bin Maryam. Raja Najasyi mengirim utusan untuk menanyakan kepada orang-orang muslim apa pendapat mereka tentang Isa. Tentu saja mereka menjadi risau dan kaget, tetapi mereka semua sudah sepakat untuk berkata apa adanya, apapun yang akan terjadi. Setelah mereka menghadap Raja Najasyi dan Najasyi bertanya tentang hal itu kepada mereka, Ja'far menjawab, kami katakan seperti yang di dalam Nabi kami, yang dibawa Nabi kami, bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, rohnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, sang perawan suci. Najasyi memungut potongan dahan dari tanah, kemudian berkata, demi Allah, Isa bin Maryam tak berbeda jauh dengan apa yang engkau katakan, seperti potongan dahan ini. Karena mendengar para uskup Najasyi mendengus, maka Najasyi berkata lagi, demi Allah, sekalipun kalian mendengus. Kemudian Najasyi berkata kepada orang-orang muslim, pergilah, kalian aman di negeriku. Siapa yang mencaci kalian adalah orang yang tidak waras. Sekalipun aku mempunyai gunung emas, aku tidak suka jika menyakiti salah seorang di antara kalian. Lalu Najasyi berkata kepada para pengiringnya, kembalikan hadiah yang dibawa dua orang utusan itu. Aku tidak membutuhkan hadiah-hadiah ini. Demi Allah, dia tidak meminta uang sogokan dariku tatkala dia mengembalikan kerajaan ini kepadaku. Apakah aku pantas mengambil uang sogokan setelah mendapatkan kekuasaan itu?
Orang-orang tidak perlu patuh karena aku, sehingga aku pun harus patuh karenanya. Ummu Salamah yang meriwayatkan peristiwa ini berkata, lalu keduanya beranjak dari hadapan Najasyi dengan muka masam karena apa yang dibawanya tertolak. Maka kami menetap di sana dalam suasana yang menyenangkan, berdampingan dengan tetangga yang menyenangkan pula. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq yang lain menyebutkan bahwa Amr bin Al-As diutus kepada Najasyi setelah perang Badar. Namun sebagian yang lain telah sepakat bahwa pengiriman utusan itu 2 kali. Dan materi dialog antara Najasyi dan Ja'far pada pengiriman utusan yang kedua juga sama dengan apa yang disebutkan Ibnu Ishaq itu. Begitulah kurang lebihnya. Siasat orang-orang musyrik gagal total. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa melampiaskan dendam di daerah kekuasaannya sendiri. Dari sini muncul satu pemikiran yang sangat mengerikan. Menurut mereka, satu-satunya cara untuk memutuskan siasat ini ialah dengan menghentikan dakwah Rasulullah SAW secara mutlak. Jika tidak bisa, maka beliau harus dibunuh. Tetapi bagaimana caranya sementara Abu Thalib tetap melindungi beliau dan orang-orang muslim? Maka mereka perlu menghadapi Abu Thalib terlebih dahulu. Quraisy mengancam Abu Thalib. Para pembesar Quraisy mendatangi Abu Thalib dan mereka berkata padanya, "Wahai Abu Thalib, engkau adalah orang yang paling tua, terhormat dan berkedudukan di tengah kami. Kami sudah pernah memintamu untuk menghentikan anak saudaramu, namun engkau tidak melakukannya. Demi Allah, kami sudah tidak sabar lagi menghadapi masalah ini. Siapa yang mengumpat bapak-bapak kami, membodohkan harapan-harapan kami dan mencela sesembahan kami, maka hentikanlah dia atau kami menganggapmu dalam pihak dia, hingga salah satu dari kedua belah pihak di antara kita binasa." Ancaman ini cukup menggetarkan Abu Thalib, maka dia mengirim utusan untuk menemui Rasulullah SAW yang berkata kepada beliau, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku, lalu mereka berkata begini dan begitu kepadaku. Maka hentikanlah demi diriku dan dirimu sendiri. Janganlah engkau membebaniku sesuatu di luar kesanggupanku." Rasulullah SAW mengira pamannya akan menelantarkan dan sudah tidak mau lagi mendukungnya. Maka beliau bersabda, "Wahai pamanku, demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan agama ini hingga Allah memenangkannya atau aku ikut binasa karenanya, maka aku tidak akan meninggalkannya." Mendengar itu, mata Abu Thalib mengucurkan air mata, lalu bangkit. Tatkala beliau hendak beranjak, Abu Thalib memanggil beliau, lalu berkata, "Pergilah, wahai anak saudaraku, dan katakanlah apapun yang engkau sukai. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan dirimu kepada siapapun." Lalu dia melantunkan syair, "Demi Allah, mereka semua tidak akan bisa menjamah hingga aku terbujur kaku di dalam tanah. Tampakkanlah urusanmu dan jangan kurangi. Pilihlah yang engkau suka dan senangi." Quraisy mendatangi Abu Thalib kedua kali. Tatkala Quraisy melihat Rasulullah SAW tetap menjalankan aktivitasnya dan mereka tahu bahwa Abu Thalib tidak mau menelantarkan beliau dan dia juga sudah menyatakan kesanggupannya untuk berpisah dengan mereka, bahkan sambil memusuhi mereka, maka mereka mendatangi Abu Thalib sekali lagi sambil membawa Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. "Wahai Abu Thalib," kata mereka, "ini adalah pemuda Quraisy yang paling bagus dan tampan. Ambillah dia dan apa yang ada pada dirinya menjadi milikmu. Ambillah dia sebagai anakmu dan dia menjadi milikmu. Lalu serahkanlah anak saudaramu kepada kami yang telah menentang agamamu dan agama bapak-bapakmu, memecah belah persatuan kaummu, serta membodoh-bodohkan harapan-harapan mereka agar kami bisa membunuhnya. Penukaran ini sudah impas, satu orang dengan satu orang. Demi Allah, apa yang kalian tawarkan kepadaku ini benar-benar sangat menjijikan. Adakah kalian menyerahkan anak kalian kepadaku untuk kuberi makan demi kepentingan kalian, lalu kuberikan anakku untuk kalian bunuh? Demi Allah, ini sama sekali tidak akan kulakukan," kata Abu Thalib. "Demi Allah, kalian tidak berbuat adil kepadaku. Rupanya engkau telah bersekongkol untuk melecehkan aku dan mempengaruhi mereka untuk memusuhiku. Berbuatlah semaumu." Beberapa referensi sejarah tidak menyebutkan saat kedatangan orang-orang Quraisy ini, tetapi dengan membandingkannya dengan bukti-bukti kejadian yang lain, hal ini tentu terjadi pada pertengahan tahun ke-6 dari nubuah, sebab rincian tentang kejadian ini sangat minim. Ide untuk menghabisi Nabi. Setelah orang-orang Quraisy mengalami kegagalan dalam 2 kali kedatangan mereka untuk mempengaruhi Abu Thalib,
maka mereka kembali bersikap keras dan bengis, bahkan jauh lebih keras dari sebelumnya. Pada hari-hari itu tiba-tiba muncul ide di kepala para togut mereka untuk menghabisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara lain, tetapi justru kebengisan dan munculnya ide semacam itu yang semakin mengkokohkan posisi Islam. Dengan masuknya dua pahlawan Mekah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Al-Khattab. Di antara bentuk kebengisan itu, suatu hari Utbah bin Abu Lahab menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Aku mengingkari ayat demi bintang ketika terbenam," dan yang mendekati lalu bertambah dekat lagi Jibril. Kemudian dia mulai mengganggu beliau, merobek baju beliau dan meludah ke muka beliau. Untungnya ludah itu tidak mengenai sasaran. Saat itu beliau berdoa, "Ya Allah, buatlah dia dilahap seekor anjing dari ucapanmu, dari ciptaanmu." Doa beliau benar-benar dikabulkan. Suatu kali Utbah pergi ke Syam bersama rombongan Quraisy. Suatu malam, tatkala mereka sedang singgah di suatu tempat di Syam, tepatnya di Az-Zarqa, tiba-tiba ada seekor singa yang mengelilingi mereka. Saat itu, itulah Utbah berkata, "Sungguh celaka saudaraku, demi Allah, singa itu akan mencaplokku seperti doa yang dibacakan Muhammad atas diriku. Singa itu akan membunuhku selagi Muhammad ada di Mekah dan aku di Syam." Singa itu menyibak kerumunan orang lalu menerkam kepala Utbah hingga meninggal. Di antara bukti bahwa para togut Quraisy bermaksud hendak menghabisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dalam hadis yang panjang, di dalamnya disebutkan Abu Jahal berkata, "Wahai semua orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad tetap bersikukuh dan kalian melihatnya mencela agama kita, mencaci maki bapak-bapak kita, membodoh-bodohkan harapan-harapan kita, dan mencela sesembahan kita. Aku bersumpah kepada Allah, aku benar-benar akan menungguinya sambil membawa batu yang mampu kubawa, dan tatkala dia sujud dalam sholatnya, aku akan menimpukan batu itu ke kepalanya. Pada saat itu, telantarkanlah aku atau berbelalah aku. Setelah itu Bani Abdi Manaf bisa berbuat apa yang terbaik menurut mereka." Esok paginya Abu Jahal mengambil batu seperti yang dia katakan, kemudian duduk menunggu Rasulullah SAW. Orang-orang menunggu apa yang bakal dilakukan Abu Jahal. Tatkala beliau sedang sujud, Abu Jahal mengambil batu lalu mendekati beliau. Tatkala jaraknya sudah dekat, tiba-tiba dia mundur dengan muka pucat dan gemetar. Kedua tangannya tak mampu menyangga batu yang dibawanya sehingga dia cepat-cepat melontarkannya. Orang-orang Quraisy mendekati Abu Jahal dan bertanya, "Apa yang terjadi wahai Abul Hakam?" "Aku menghampirinya seperti ku katakan semalam kepada kalian. Tatkala aku sudah dekat dengannya, tiba-tiba ada seekor unta yang menghalangi diriku dan dirinya. Tidak, demi Allah, aku tidak melihat unta itu seperti lazimnya, tinggi maupun pendeknya. Tidak pula taringnya, sekalipun itu unta pejantan. Unta itu mendekatiku dan hendak mencaplokku." Ibnu Ishaq menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, "Itulah Jibril alaihissalam. Andai kata dia mendekati lagi, lalu Jibril akan mengambil tindakan terhadap dirinya." Karena perbuatan Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW itulah yang mendorong Hamzah radhiyallahu an masuk Islam setelah itu. Masalah ini akan disampaikan di bagian mendatang. Sekalipun begitu, ide untuk menghabisi Rasulullah SAW tetap belum hilang dari hati para togut Quraisy. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata, "Aku mendatangi mereka yang sedang berkumpul di Hijr. Mereka membicarakan Rasulullah SAW lalu berkata, 'Kami tidak pernah bersabar seperti kesabaran kami menghadapi urusan orang ini. Kami benar-benar telah sabar menghadapinya karena suatu urusan yang besar.' Selagi mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beliau muncul dan berjalan hingga tiba di dekat Hajar Aswad dan mengusapnya. Kemudian beliau melewati mereka dalam keadaan tawaf mengelilingi Ka'bah. Mereka memberondong beliau dengan kata-kata penghinaan. Aku bisa melihat yang demikian itu di wajah beliau. Tatkala lewat untuk kedua kalinya, mereka melakukan hal yang sama lagi. Aku bisa mengetahui yang demikian itu di wajah beliau. Kemudian tatkala beliau lewat untuk ketiga kalinya, mereka melakukan hal yang sama lagi. Saat itu beliau berdiri kemudian berkata, 'Andaikan kalian mendengar, wahai semua orang Quraisy, demi diriku dan yang ada di tangannya, aku telah datang kepada kalian sambil membawa sembelihan.' Kata-kata beliau ini terus mengyang-nyang di dalam diri mereka, hingga masing-masing di antara mereka merasa di atas kepalanya ada burung yang akan menyambar. Hingga ada di antara mereka yang berusaha menghibur diri dari rasa takutnya dengan cara dianggap paling baik, lalu berkata, 'Pergilah wahai Abu Al-Qasim, demi Allah, engkau bukanlah orang yang asing.' Besoknya mereka berkumpul lagi dan selagi beliau muncul, mereka berembuk. Akhirnya secara serentak mereka merembuk dan mengepung beliau.
Kulihat seorang di antara mereka memegang jubah beliau. Abu Bakar berdiri di samping beliau sambil menangis. Dia berkata, apakah kalian tega membunuh seseorang yang berkata, Rabbku adalah Allah? Kemudian mereka beranjak pergi meninggalkan beliau. Ibnu Amr berkata, itulah kondisi paling keras yang dilakukan Quraisy yang pernah kulihat. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, aku berkata kepada Ibnu Amr bin Al-As, sampaikanlah kepadaku keadaan paling keras yang dilakukan Quraisy terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjawab, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dalam Ka'bah, tiba-tiba muncul Uqbah bin Abu Mu'aid. Lalu dia melingkarkan pakaiannya di leher beliau, lalu menjerat beliau dengan tarikan yang keras. Lalu Abu Bakar tiba dan langsung mencengkeram pundaknya serta menyingkirkan dari sisi beliau, seraya berkata, apakah kalian tega membunuh seorang yang mengatakan, Rabbku adalah Allah?